Tayyib, bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ma'asyiral muslimin, ikhwati fillah. Jamaah salat maghrib di Masjid Ma'had Riyadul Jannah, Bojong Celengsi, rahimakumullah. Malam ini, walaupun tidak bisa kita selesaikan, paling tidak ada sedikitlah gambaran dari keterangan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah melalui kitab beliau berjudul Zadul Ma'ad fi Khairi Hadil Ibad, tentang langkah yang seharusnya diambil saat dihadapkan pada kenyataan yang tidak mungkin terelakkan, sesuatu yang tidak bisa dihindari, yaitu harrul musibati wa huzniha. Musibah yang membuat sedih dan membuat terjatuh lemah. Beliau Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab ini memberikan judul Faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fi ilaji harril musibati wa huzniha. Sebuah pasal pembahasan yang menerangkan tentang apa yang telah diarahkan dan bagaimanakah petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menghadapi dan menjalani beratnya musibah yang dialami berikut kesedihan-kesedihan yang diakibatkan. Para ulama kita rahimahumullah, seperti Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, istawan nasu fil afiyah, fa idza nazalal bala'u tabayanu. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, setiap orang itu kedudukannya sama ketika dalam keadaan normal dan baik-baik saja. Tapi kalau sudah terjadi dan muncul problem, tabayanu, barulah akan terbedakan dan terpisahkan kualitas satu dengan yang lainnya. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan, lam yafqah man lam ya'uddal bala'a nikmatan warrakha'a musibatan. Memang ini ilmu tingkat tinggi ya. Para ulama salaf sudah memberikan sebuah rumusan hidup. Kata beliau, lam yafqah. Seseorang itu belum dikatakan memiliki fikih, belum layak disebut pandai, belum tepat untuk ditempatkan sebagai orang yang pintar secara agama. Kapan? Malam ya'uddal bala'a nikmatan warrakha'a musibatan. Sampai dia bisa menilai musibah sebagai karunia dan berkah. Sementara kelapangan dan kebahagiaan justru itu adalah musibah. Ini kualitas dan derajatnya sangat tinggi sekali. Jadi bagi mereka yang betul-betul memiliki fikih, setiap musibah itu justru berkah. Alhamdulillah, senang. Bukan mencari-cari, lain lagi. Ya, bukan bikin-bikin dan buat-buat, bukan. Tapi sudah dihindari, tapi terjadi. Sudah diupayakan menjauh, tapi
muncul. Sudah, berarti itu sesuatu yang baik yang Allah Subhanahu wa taala tentukan untuknya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan al-awaridu wal mihan hiya kal harri wal bardi. Fa idza 'alima al-'abdu annahu la budda minhuma lam yaghdab liwurudiha wa lam yaghtam lidzalika wa lam yahzan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan yang namanya problematika kehidupan, persoalan, ya, itu ibarat dingin dan panas. Ketika seseorang sudah memahami bahwa dalam kehidupan ini pasti ada kalanya dingin, ada kalanya panas. Nah, kalau sudah sampai pada tingkatan itu ya pastilah. Nah, yang namanya problematika itu pasti ada. Sebagaimana di dunia ada panas, ada dingin. Gitu. Kalau sudah sampai pada tingkatan keyakinan seperti itu, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, lam yaghdab liwurudiha. Kalau misalkan terjadi dan muncul problematika, dia tidak kemudian marah, tidak kesal, tidak jengkel. Dan dia tidak akan sedih. Ya. Dia tidak akan kemudian jatuh mental ketika dihadapkan dengan kenyataan, oh ada persoalan dan problematika kehidupan. Nah, itu beberapa pesan dari para ulama salaf rahimahumullah. Ibnul Qayyim membuka pembahasan ini dengan menyebut ayat di dalam surat Al-Baqarah. Qala rahimahullahu ta'ala, qala ta'ala wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun. Allah berfirman dalam bentuk perintah wa basyiris sabirin. Berikanlah berita sebagai sebuah kepastian, yaitu dan berisi kabar gembira. Bukan cuma kabar, tapi kegembiraan yang hakiki. Kepada siapa hal ini disampaikan? As-sabirin. Kepada mereka yang memilih untuk bersabar dibandingkan pilihan-pilihan lain. Maka orang yang bersabar pasti bahagia. Yang bersabar tidak akan terpukul oleh musibah. Yang bersabar, duka menjadi suka. Sedih adalah sebuah cita. Itu siapa? As-sabirin. Basyir, bisyaratun, busyra. Itu sesuatu yang menyenangkan, menggembirakan di dunia maupun di akhirat nanti. Berlaku dan diberikan buat siapa? Kita ulangi, as-sabirin. Mereka yang bersabar. Pertanyaan yang berikutnya, siapa dan apa kriteria as-sabirin, orang yang bersabar itu? Allah menjelaskan pada ayat yang selanjutnya, Al-Baqarah 156, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang yang bersabar itu adalah yang serta-merta saat itu juga tidak butuh waktu lama, langsung menyadari, penuh keyakinan, idza asabathum musibatun, bila musibah itu terjadi, menyatakan bukan hanya dengan lisan, tetapi pernyataan itu disertai dengan sebuah keyakinan penuh. Dan itu dibuktikan dengan sikap dan perilaku. Menyatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh kita semua milik Allah. Apa yang kita punya hakikatnya pun milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Jangankan apa yang kita punya, kita pun ada saatnya harus kembali dan berpulang kepada Allah. Orang sabar. Kehilangan sesuatu, mana bersedih dia.
Karena dia yakin, loh itu bukan punyanya. Itu kan milik Allah. Apa yang Allah kehendaki, itu yang terjadi. Allah ambil kembali. Memang bukan milik kita. Allah yang mengambilnya. Sang pemilik hakiki. Kita berusaha, berlari, mengejar, berpacu dengan waktu. Semua potensi yang ada udah dikerahkan untuk mendapatkan sesuatu. Nggak dapat. Bukannya rugi. Apa yang kita cari tidak dapat diraih. Sedih. Tidak. Terpukul. Jangan. Kenapa? Yang kita cari itu bukan milik kita. Yang ingin kita miliki bukan punya kita. Lillahi. Itu milik Allah. Kalau Allah tidak kasih, apa hak kita untuk protes? Kalau tidak Allah beri, apa hak kita untuk kemudian mempertanyakan? Oh, itu bukan milik kita. Wa inna ilaihi raji'un. Dan sesungguhnya kita semua akan kembali pulang kepadanya. Ini kriteria orang yang bersabar. Kalau sudah mencapai tingkatan as-sabirin, apa yang Allah berikan buat mereka? Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun. Mereka-mereka itulah yang akan mendapatkan salawat dari Allah Azza wa Jalla. Puji-pujian. Berbahagianya seorang hamba kalau sudah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipuji-puji di atas langit sana, di hadapan penduduknya, penduduk langit. Kalau sudah dipuji oleh Allah Azza wa Jalla, jelas dicintai. Wa rahmatun, dan mereka memperoleh rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Hidup bergelimang rahmah. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Enggak bakalan bingung. Karena hidupnya penuh dengan petunjuk dan arah yang jelas. Qala rahimahullahu ta'ala wa fil musnadi anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Di dalam al-musnad Imam Ahmad rahimahullah dan juga disebutkan Imam Muslim dari hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha. Disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk kita apa yang harus dikerjakan ketika musibah itu terjadi. Apa sih yang dimaksud dengan musibah? Yang dimaksud dengan musibah itu adalah sesuatu yang diinginkan tidak tercapai, sesuatu yang dimiliki hilang dan lepas. Itu. Contoh-contohnya banyak, tapi intinya kan dua hal. Mahbub, sesuatu yang kita sukai, yang kita inginkan, kemudian tidak didapatkan. Atau sesuatu yang sudah didapatkan mafqud, hilang. Itu musibah namanya. Nah, Nabi SAW menjelaskan, "Ma min ahadin tusibuhu musibatun." Tidak ada satupun hamba. Artinya siapapun orangnya. Ketika mengalami musibah, lalu dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan catatan bukan cuma di lisan saja. Dia ngerti apa arti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia memahami betul apa yang terkandung dalam pernyataan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia lanjutkan doa itu, Allahumma jurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala untukku karena musibah yang terjadi ini. Wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah ganti yang lebih baik. Kalau kita ingin memiliki A, gagal. Padahal udah berjuang.
sudah mengerahkan apa yang dimiliki. Kita minta sama Allah 2. Memang tujuan A tidak tercapai. Kita berharap 2. Yang pertama, perjuangan itu yang kemudian dinyatakan gagal. Gagal mendapatkan A, tetapi dapat pahala. Kedua, lebih dari itu. Wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, jika tujuan A tadi tidak tercapai, maka gantilah dengan B, C, D, yang tentunya itu lebih baik daripada tujuan A tadi. Illa ajarahu Allahu fi musibati wa akhlafa lahu khairan minha. Kalau seorang hamba mengucapkan doa tadi dengan penuh keyakinan, sangat-sangat percaya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali Allah pasti akan melimpahkan pahala untuknya dikarenakan musibah tersebut, dan Allah azza wajalla pasti memberikan ganti yang lebih baik untuknya. Jangan lupa, ganti yang lebih baik belum tentu sejenis dengan apa yang dia inginkan tadi. Bisa jadi berbeda jenis, mungkin sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan. Kata Ibnul Qayyim, wa hadhil kalimatu min ablaghi ilajil musab wa anfa'ihi lahu fi ajilatihi wa ajilatihi. Ibnul Qayyim menegaskan, doa di atas tadi termasuk obat dan terapi yang paling tepat ketika terjadi musibah. Obat yang paling bermanfaat, cepat atau lambat. Fa innaha tatadammanu aslaini azimaini idza tahaqqaqa al-'abdu bi ma'rifatihima tasalla an musibatihi. Karena doa yang diucapkan tadi itu mengandung 2 unsur utama. Bila seorang hamba benar-benar mengerti dan memahami kedua unsur utama tadi, pasti dia akan terhibur. Pasti dia akan terhindar dari kesedihan karena musibah yang terjadi. Ahaduhuma, pertama, annal abda wa ahlahu wa malahu milkun lillahi azza wa jalla haqiqatan. Doa yang diucapkan tadi kan begitu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi. Dia yakin dan faham bahwa seorang hamba, keluarganya, hartanya, milkun lillahi azza wa jalla haqiqatan. Hakikatnya itu milik Allah. Tubuh kita, mata kita, telinga kita, mulut kita, tangan, kaki, darah, tulang, daging, kepala, otak, pikiran, hati, pakaian, jam tangan, tanah, rumah, kendaraan, uang, pekerjaan, semuanya itu milkun lillah. Ini semua milik Allah ini. Wa ahlahu, keluarga pun demikian, bapak, ibu, kakek, nenek, istri, anak, suami, adik, kakak, sepupu, keponakan, semua. Itu bukan milik kita. Milkun lillah, milik Allah. Hakikatnya seperti itu. Wa qad ja'alahu indal abdi 'ariyatan. Allah Subhanahu wa taala menitipkannya buat kita. Sebatas titipan, ariyah. Dipercaya, diberi kesempatan. Jika titipan itu dijaga, dirawat, digunakan sebagaimana mestinya, diberi pahala. Karena amanah. Sebaliknya, kalau tidak dijaga, tidak dirawat, disalahgunakan, Allah ancam
dengan hukuman. Fa idza akhadhahu minhu fahuwa kal mu'ir ya'khudhu mata'ahu minal musta'ir. Jelas nih. Semua tadi itu kan hanya titipan belaka. Allah titipkan pada kita. Bila suatu saat diambil kembali, itu ibarat orang yang sedang menitipkan barang kepada seseorang. Lantas dia ingin mengambilnya kembali sebagai pihak yang memiliki. Ini keyakinan yang luar biasa. Bila diterapkan, subhanallah, sangat dan sangat membantu untuk bahagia. Kalau orang sudah seperti ini, nggak akan terbayang dia bersedih. Susah tergambar kalau kemudian dia jatuh. Enggak. Keyakinannya sudah sampai seperti itu. Menginginkan sesuatu tidak didapatkan, nggak kecewa, nggak sakit hati. Tidak kemudian dengan nangis meraung-raung, menjerit histeris, kemudian mengurung diri, gagal move on, diem, depresi. Nggak mungkin kan orang yang sudah keyakinannya sampai di tingkat ini. Dia yakin, lo bukan punya dia kok, cuma berharap, berusaha, memiliki sesuatu, nggak dapat. Ya memang bukan punya dia, itu milik Allah. Itu pun dengan keyakinan sekalipun nggak dapat, Allah akan ganti, kan gitu. Dapat pahala, Allah ganti dengan yang lebih baik. Nggak dapat A, nanti dikasih B, dikasih C, dikasih D. Yang menurut kita A lebih baik, padahal bagi Allah B, C, D itulah yang terbaik buat kita. Kalau dia sudah memiliki sesuatu, lepas. Ya, entah itu jabatan, harta, ya, apapun bentuknya, harta yang dimiliki, hilang, udah. Ya memang bukan punya dia. Itu hanya titipan saja. Allah ambil dengan cara yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah itu rusak, diambil orang, habis waktunya, kedaluarsa, expired, ya kan? Kita salah dalam menggunakannya. Lupa naruh di mana, terjatuh. Itu cara yang Allah tetapkan untuk diambil kembali oleh yang punya. Kenapa bersedih? Wong itu bukan punya kita, itu kan titipan saja. Allah ambil dengan caranya. Ya nggak bakalan stres orang seperti ini. Dia nggak akan bersusah hati. Kemudian kata Ibnul Qayyim, wa aidan fa innahu mahfufun bi adamaini. Perlu diingat lagi, kata Ibnul Qayyim. Setiap hamba mahfufun bi adamaini, itu pasti dikepung, dikelilingi oleh dua bentuk ketiadaan. Adam itu artinya ketiadaan, tidak ada. Apa itu? Adamin qablahu wa adamin ba'dahu. Nah, ini nikmat nih contohnya. Saya sekarang ini, perhatikan baik-baik, karena bahasa Ibnul Qayyim indahnya luar biasa, bukan sulit. Ya, tingkat kesastraannya berkelas Ibnul Qayyim itu. Saya sekarang ini, ingat sekarang ini memiliki barang. Ini kan nikmat ini, air minum. Minum dulu lah ya. Nikmat. Nah, nikmat ini mahfufun. Mahfufun itu dikelilingi, dikepung oleh dua bentuk ketiadaan. Maksudnya apa? Adamin qablahu. Sebelum ini saya nggak punya. Kan tadi saya katakan sekarang ini.
Sebelum sekarang, saya nggak punya. Tadi siang aja saya belum punya ini. Bisa dipahami? Tadi pagi saya belum punya ini nih. Kemarin saya belum punya. 10 tahun yang lalu saya belum punya. Itu cara melihat materi. Lihat rumah, lihat motor, lihat jam tangan, lihat laptop, lihat handphone, lihat uang tabungan, perhiasan begitu. Dulu nggak ada. Itu namanya adamin qablahu wa adamin ba'dahu. Jangan lupa, setelah ini nikmat juga akan tidak ada lagi. Habis saya minum, saya kasihin santri, saya tinggalin di sini, nggak saya bawa pulang ke Yogyakarta. Ngapain? Iya kan? Itu namanya adamin ba'dahu. Setelah memiliki nikmat yang sementara sifatnya itu, nanti akan disusul dengan ketiadaan. Ya. Kalau tadi contohnya rumah, ya kan? Motor, jam tangan, handphone, laptop, perhiasan, uang, dan lain-lain tadi. Sama. Dulu 10 tahun yang lalu kita mana punya motor. 10 tahun yang lalu kan kita nggak punya handphone kayak gini nih, Android. Dulu cuma handphone batu. Ya. Maksudnya keras gede. Nggak ada layarnya. Yang nggak ada sentuhannya, cuma tombol semua. Setelah kita memiliki sekarang ini, pasti ada min ba'dahu. Ada ketiadaan setelahnya. Entah itu rusak, kedaluarsa, masuk air, dicuri orang, dipinjam nggak dikembaliin, jatuh, keinjek, iya kan? Hang, iya kan? Baterainya soak ya? Tahu soak nggak? Tahu ya? Baterainya soak. Nah itu harus dimengerti dan dipahami semuanya. Rumah pun demikian. Hari ini kita punya rumah, 10 tahun yang lalu nggak punya. Tapi tunggu saatnya rumah ini nggak bakalan ada. Entah kitanya akan meninggalkan rumah ini karena meninggal dunia, entah rumah ini harus dijual, dikontrakin, entah kita harus pindah di tempat yang lain, entah kena gempa rubuh, entah rusak sehingga nggak bisa dipakai, diusir sama warga. Banyak kemungkinan. Itu yang disebut mahfufun bi'adama ini. Adamin qablahu wa adamin ba'dahu. Nah kalau seseorang itu sudah punya tingkatan keyakinan seperti itu, enak dia. Nggak bakalan kaget kan. Kalau misalkan, waduh hilang. Ya memang begitu hukum Allah di atas muka bumi ini. Nggak ada yang kekal. Wa milkul abdilahu mut'atun mu'aratun fi zamanin yasir. Perhatikan baik-baik keterangan Ibnul Qayyim selanjutnya. Kepemilikan hamba pada nikmat tadi. Contohnya air minum ini. Saya sekarang ini sedang memilikinya. Tapi ingat, sifat kepemilikan ini yang sesungguhnya adalah titipan dari Allah, hanya berlaku fi zamanin yasir. Apa artinya fi zamanin yasir? Kaget. Fi zamanin yasir, apa artinya? Pada waktu yang sebentar. Jadi sifat kepemilikan hamba pada benda dan harta harus diingat itu cuma fi zamanin yasir, sebentar aja. Sebentar itu kan relatif, bisa sehari, sebulan, setahun, satu windu, satu dasawarta, satu dekade, satu abad, ya dia relatif. Dan contoh itu kan banyak, gak usah jauh-jauh, mungkin pada diri kita aja sudah banyak tuh contoh itu. Ya. Harta yang kaya raya tiba-tiba habis. Entah kenapa. Ya kan? Gak pernah terfikir. Mana? Habis. Ludes. Itu tadi, musibah tadi itu. Melalui musibah. Yang hilang lah, yang kebakaran lah, yang tenggelam lah. Yang dicuri, yang ditipu orang lah. Uang ratusan juta di rekening. Habis. Ternyata ditipu. Dikejar, sekarang udah dipecah lagi. Sampai berapa puluh rekening. Dicari, lapor polisi. Polisi juga angkat tangan. Karena biaya untuk cari ini juga besar. Dalam satu malam.
Sore hari sedang tertawa. Besok pagi panen. Malamnya hujan deras. Tumbang padi itu. Atau dihabiskan hama wereng dalam hanya satu malam. Dimakan tikus dalam satu malam. Mungkin fi zamanin yasir. Kalau sudah percaya dan yakin seperti ini. Cuma fi zamanin yasir itu harta. Pangkat juga sama. Ditakuti, disegani. Pangkat tinggi. Hanya dalam hitungan hari. Menjadi terhina. Dicemooh, diludahin. Dicaci maki. Dilaknat. Bukan cuma dianya aja. Keluarganya juga kena semua. Mana yang sebelumnya hebat. Gak ada yang berani menyentuh. Gak ada yang berani bicara. Tutup mulut. Mainnya cuma dari belakang. Gak ada. Itu sudah pasti dalam kehidupan dunia. Ya kan? Sudah pasti dalam kehidupan dunia. Yang dulunya gagah, ganteng, cantik. Sekali jatuh, terseret di aspal. Nas'allahu al-afiyah. Rusak. Tidak ada lagi yang bisa dia banggakan. Pintar, hafalan kuat, ingatan tajam. Terbentur kepalanya. Lupa ingatan, amnesia. Nggak ingat apa-apa lagi. Kamu siapa? Kata orang, udah kocak otaknya. Nyata kan? Nyata. Hanya dengan satu kecelakaan. Yang dulunya atlet digadang-gadang jadi pemain hebat. Gak bisa bergerak lagi. Ototnya putus. Nas'allallahu al-afiyah. Kok ngeri-ngeri sih contohnya? Ya biar paham. Ya, biar kita ngerti lah. Biar kita ngerti. Nah, supaya jangan sombong. Jangan kemudian terlena. Jadi semua itu fi zamanin yasir. Apa artinya fi zamanin yasir tadi, Mas? Itu masa kepemilikannya hanya sebentar. Wa aidan fa innahu laisa alladhi aujadahu min adamihi. Terus diingat lagi. Bukan dia yang membuat itu ada setelah sebelumnya tidak ada. Air minum ini loh sebagai contoh. Sekarang ini saya memilikinya air minum. Minum lagi lah. Biar jelas contohnya. Pertanyaannya, ini nikmat. Sekarang ini sedang saya miliki. Apakah saya yang membuatnya? Apakah saya yang menciptakan air? Jawabannya kan bukan. Terus ketika ini hilang, kita rugi apa? Bukan kita yang buat. Bukan kita yang menciptakan. Hatta yakuna milkuhu haqiqatan. Kok sampai kemudian dia merasa dialah pemiliknya yang sesungguhnya. Bukan dia yang bikin. Bukan dia yang buat. Bukan saya. Bukan. Wala huwa alladhi yahfazuhu minal afati ba'da wujudihi. Air minum ini tersimpan rapi, bagus, bersih, masih layak minum sampai sekarang. Yang menjaganya siapa? Bukan saya. Yang menjaga air minum ini sampai tetap masih layak minum. Minal afat, dari hal-hal yang memungkinkan minuman ini tidak layak lagi. Itu bukan saya, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan saya. Wala yubki alaihi wujudahu. Falaysa lahu fihi ta'thirun. Dan bukan saya yang menjadikan minuman ini tetap ada di sini. Sehingga laisa lahu fihi ta'thirun. Yang namanya manusia, hamba, itu enggak ada pengaruhnya sama sekali dengan air minum ini. Dalam contoh ini saya. Enggak ada hubungannya dengan saya ini. Ini murni milik Allah, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Diuji nih kita nih. Air minum dipakai buat apa ini? Kalau untuk yang baik sebagaimana mestinya berpahala. Tapi kalau dipakai untuk sesuatu yang buruk dapat dosa. Masa kayak gini bisa dibuat pakai dosa, Mas? Contohnya apa? Hah? Apa? Nyiram orang. Nggak boleh nyiram orang.
Misalkan tak lempar sama kamu gini. Ya. Nah itu yang nggak benar, itu dosa. Itu bukan untuk melempar, bukan alat melempar. Benar juga nyiram ya kan. Bukan alat menyiram. Orang lewat masyarakat situ. Diseramkan. Ya nggak benar. Ya. Sehingga falaisa lahu fihi ta'thirun wala milkun hakikiyun. Bukan miliknya secara hakiki. Wa aidan. Tambah lagi kata Ibnul Qayyim. Fa innahu mutasarrifun fihi bil amri tasarrufal abdi al-ma'muril manhiyyi la tasarrufal mullaki. Yang bisa saya lakukan di sini terhadap nikmat dalam contoh ini adalah air minum di sini. Yang bisa saya lakukan adalah sebagaimana seorang budak, seorang hamba yang memang ada aturannya, larangan dan perintahnya. Bukan saya sesuka hati sebagai pemiliknya yang hakiki, nggak bisa. Jadi sekarang Allah ngasih nikmat uang 10 juta rupiah. Uang ini sebelumnya tidak ada. Dan kita harus sadar bahwa ada saatnya uang ini pun akan tidak ada lagi. Entah dipakai, dihabisin, dan macam-macam tadi. Itu mahfufun bi adama ini. Uang 10 juta ini, sadari kita memilikinya itu hanya sebentar saja. Dan sebentar itu relatif. Uang 10 juta ini bukan saya yang bikin, bukan saya yang buat, sampai kemudian bernilai dan berharga. Sehingga secara hakiki bukan milik saya. Yang menjaga uang ini tetap ada siapa? Agar tetap bisa dipakai dan digunakan sebagai alat tukar. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau dimasukin lemari, dimakan rayap, nggak bisa dipakai lagi. Yang menjaganya itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya nggak ngaruh sama sekali pada uang 10 juta ini. Uang 10 juta ini ada aturannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang diperbolehkan untuk digunakan uang ini, dan ada hal-hal yang dilarang, nggak boleh uang itu dipakai untuk yang itu. Jadi pemiliknya siapa sih akhirnya? Bukan saya. Pemiliknya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uang kita memiliki dan menggunakannya masih ada aturannya. Siapa yang bikin aturan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uang 10 juta ini nggak boleh dong pakai judi online. Ya kan? Kok judi online contohnya? Ya kan? Judi online nggak boleh. Judi darat juga nggak boleh. Ya kan? Untuk ini dan segala yang haram nggak boleh. Jadi intinya kita diingatkan oleh Ibnul Qayyim melalui beberapa aspek dan beberapa sisi pandangan tadi. Untuk menyadari apa yang kita punya itu bukan milik kita sebenarnya. Nah. Walihadza la yubahu lahu minat tasarrufati fihi illa ma wafaqa amra malikihi al-haqiqi. Oleh karena itu tidak diperbolehkan seseorang yang memiliki secara sementara nikmat tadi untuk menggunakannya kecuali sesuai aturan dari pemiliknya yang hakiki, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Azan dulu. Ya. Karena waktu ini bukan punya kita. Ini waktunya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana Kang? Azan sholat atau azan taklim baru sholat? Oh jangan ikut anak. Kalau ikut anak cukup sampai di sini. Hah? Azan taklim sholat. Siap. Taib, bismillah. Kita lanjutkan. Itu unsur pertama yang bisa kita gali dari pernyataan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Unsur yang pertama adalah innalillahi, bahwa kita dan apa yang kita punya hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Watsani, Ibnul Qayyim melanjutkan unsur yang kedua, anna masiral abdi wa marji'ahu ilallahi maulahul haqq. Harus terus disadari dan selalu diyakini bahwa seorang hamba akan ada saat dan pasti tiba waktunya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesembahannya yang maha benar. Pasti kita akan bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak mungkin tidak. Semua akan kembali kepadanya. Wala budda
an yakhlufad dunya wara'a dhahrihi. Mau tidak mau, kehidupan dunia beserta segala sesuatunya akan ditinggalkan di belakang punggungnya. Gak mungkin selamanya tinggal di dunia. Gak mungkin kekal hidup di sana. Apa yang kita punya, ada saatnya harus ditinggal. Maka, dalam bahasa kita saja, orang mati itu disebut meninggal. Meninggal apa? Dunia. Itu kan udah jelas. Secara bahasa kita aja terus diingatkan dan selalu disadarkan. Meninggal dunia. Dunia itu akan ditinggalkan. Jadi apa yang kita punya sekarang ini, air minum, contohnya nih, akan kita tinggalkan. Tanah, rumah, kendaraan, tabungan, istri, anak, keluarga, semuanya. Wa yaji'u rabbahu fardan. Dan pasti tidak mungkin dihindari. Setiap orang akan datang bertemu dan berjumpa dengan Allah sendirian. Tidak ada teman yang mendampingi, tidak ada kawan yang mengiringi. Sendiri-sendiri. Itu Allah sebutkan dalam Al-Quran. Illa atir rahmani abda. Pasti dia akan datang kepada Ar-Rahman sebagai seorang hamba. Fardan, sendiri. Kama khalaqahu awwala marratin. Sebagaimana Allah ciptakan dia. Pertama kali juga sendiri. Lahir di dunia kan sendiri. Bila ahlin, wala malin, wala ashiratin. Bertemu dan berjumpa Allah nantinya, itu tidak akan didampingi keluarga. Kalau di dunia kan ada acara apa-apa, didampingi keluarga. Ada perkara, didampingi keluarga. Ada saat-saat bahagia, didampingi keluarga. Besok bertemu dengan Allah, nggak ada. Wala malin, nggak ada harta yang bisa dia bawa. Sebelum mati dikantongin, sebelum mati dikalungin. Nggak mungkin. Nggak ada harta yang bisa dibawa. Karena setiap orang besok ketika dihidupkan kembali dari kematian, dikumpulkan di mahsyar, dalam keadaan telanjang. Tidak berkhitan, tidak beralas kaki. Udah kita baca dalam tafsir Sa'di. Wala ashiratin, gak ada kerabat dan keluarga besar yang mengiringi, gak ada. Artinya masing-masing kita ada waktu dan saatnya bertemu dengan Allah dalam kesendirian. Gak punya apa-apa dan tanpa siapa-siapa. Terus apa yang dibawa? Walakin bil hasanati wassayyiati. Yang ada adalah kebaikan dan kejelekan. Itu yang dibawa. Amal perbuatan. Fa idza kanat hadhihi bidayatul abdi wa ma khuwilahu wa nihayatuhu fa kaifa yafrahu bimawjudin aw ya'sa 'ala mafqudin. Kalau begitu fase kehidupan manusia dari yang tidak ada lalu ada. Dari yang tidak punya kemudian menjadi punya. Lalu dilanjutkan tidak punya apa-apa dan tidak punya siapa-siapa. Kenapa dia sombong dengan sesuatu yang dia miliki? Kenapa dia bersedih ketika kehilangan? Kenapa sedih? Uang itu juga gak dibawa besok pada hari kiamat. Kenapa sedih? Ketika tokonya terbakar. Uang toko itu tidak akan dibawa. Kenapa bersedih ketika sepeda motornya dicuri orang? Sepeda motor itu tidak akan dia bawa. Kenapa dia bersedih ketika jam tangannya hilang? Jam tangan itu tidak akan dia bawa. Kenapa dia bersedih ketika kehilangan orang yang dia cintai? Toh nanti pada hari kiamat bertemu dengan Allah tidak ditemani oleh orang yang dia cintai tadi. Sendiri. Atau yafrah bimaujudin. Sekarang dia senang, punya ini, punya itu, punya sana, punya sini. Buat apa dia sombongkan, untuk apa dia takabur? Toh yang dia punya tidak dia bawa nantinya. Itu yang dimaksud Ibnul Qayyim. Fafikruhu fi mabda'ihi wa ma'adihi min a'zami ilaji hadzal da'i.
Ketika dia sudah bisa berpikir tentang awal mula kehidupannya dan bagaimana nanti kelanjutan kehidupannya di akhirat. Min a'zami ilaji hadzal da'i. Menjadi obat dan terapi terbaik untuk menghadapi musibah. Ini poin yang pertama. Jadi tips ketika terjadi musibah. Tips kedua, mungkin kita baca 3 aja, pendek-pendek. Tips yang kedua, kata Ibnul Qayyim, wa min ilajihi an ya'lama ilmal yaqini annama asabahu lam yakun liyukhti'ahu wa ma akhfa'ahu lam yakun liyusibahu. Tips yang kedua menghadapi musibah dan problematika kehidupan adalah yakin, ilmul yakin. Yakin seyakin-yakinnya bahwa apa yang Allah tetapkan terjadi tidak mungkin meleset. Pasti terjadi. Yang Allah takdirkan meleset, nggak mungkin kena. Allah takdirkan tidak didapatkan, nggak mungkin bisa dia dapatkan. Qala ta'ala, Allahu Azza wa Jalla berfirman, Al-Hadid ayat 22. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah menerangkan, musibah apapun yang terjadi di atas muka bumi, yang terjadi pada dirimu sendiri, tidaklah semua itu terjadi illa fi kitabin, melainkan sudah tercatat di Lauh Mahfuz min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakannya. Sebelum langit dan bumi ini Allah ciptakan 50.000 tahun sebelumnya, itu sudah dicatat apa yang akan terjadi dan apa yang tidak akan terjadi. Itu sebelum langit dan bumi 50.000 tahun. Nah. Terus bagaimana? Inna dzalika 'ala Allah yasir. Itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita yang enggak mampu mencerna dan memikirkannya mungkin karena keterbatasan kita. Tapi bagi mereka yang beriman ini sangat bisa diterima. Yang masih berakal sehat tentu bisa memahaminya. Tapi yang jelas harus yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi di atas muka bumi ini dan apa yang kita alami sudah tercatat fi kitabin min qabli an nabra'aha. Sebelum kita ada, sebelum alam dunia ini ada, sudah tercatat, sudah tertulis itu. Apa hikmahnya? Likaila ta'sau 'ala ma fatakum. Supaya kamu tidak terbawa dalam kesedihan berlarut-larut ketika ada sesuatu yang hilang dari kalian. Wala tafrahu bima atakum, dan jangan sampai sombong, takabur ketika kamu mendapatkan sesuatu. Kamu mendapatkan sesuatu bukan karena jerih payahmu, bukan karena kemampuan dan kekuatanmu, bukan karena kepintaran dan kecerdasanmu, bukan karena pengalaman dan wawasanmu. Tapi memang itu sudah Allah takdirkan, Allah catat memang. Jadi jangan sombonglah. Allah yang ngasih itu. Ketika kehilangan sesuatu, kehilangan seseorang, ketika gagal mendapatkan sesuatu yang diinginkan, jangan terlalu bersedih. Nah, karena memang sudah seperti itu yang Allah kehendaki. Nah. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah itu tidak cinta, tidak suka kepada hamba yang sombong dan melampaui batas, yang berbangga-bangga diri. Udah. Ini tips yang kedua. Jadi kalau ada musibah, ini sudah Allah catat. Sudah Allah takdirkan. Toh kita udah usaha. Kita sudah berupaya. Semaksimal dan sekuat tenaga. Tapi terjadilah apa yang terjadi. Sudah. Tidak bisa dilawan. Terima. Jangan bersedih secara berlebihan. Kalau senang, jangan sampai sombong dan takabur lalu lupa diri. Jangan. Sudah Allah takdirkan ini. Yang ketiga, yang terakhir untuk malam ini. Wa min ilajihi. Termasuk tipsnya juga. An yanzura ila ma usiba bihi.
fayajidu rabbahu qad abqa alaihi mithlahu aw afdhala minhu waddakhara lahu in sabara wa radiya ma huwa a'zamu min fawati tilkal musibati bi adhafin mudha'afah wa annahu law syaa la ja'alaha a'zama mimma hiya. Tips yang ketiga, seorang hamba harus melihat kenyataan. Ketika terjadi musibah, pasti akan dia temukan dan simpulkan yang Allah pertahankan buat dia. Ada yang semisal, bahkan ada yang lebih baik. Kehilangan sesuatu, tapi yang tersisa dan masih ada lebih banyak, lebih baik, lebih berharga. Contohnya apa nih? Contohnya, kita kasih contoh yang biasa aja sehari-hari. Jatuh, kepleset, lecet, ada luka-luka di sana. Musibah kan? Musibah. Terus tipsnya gimana nih biar kita tetap bahagia? Yakin bahwa yang Allah berikan, yang Allah sisakan, itu masih lebih baik. Tidak lebih parah dari sekarang. Kita kehilangan fungsi kaki kanan karena bengkak-bengkak. Tapi masih ada kaki kiri. Masih ada tangan kanan dan kiri. Masih ada punggung yang bisa ditegakkan. Coba bayangkan kalau yang luka itu bukan cuma kaki kanan, tapi punggung juga. Gak bisa kita tidur terlentang. Gak bisa kita duduk dengan tenang. Harus begini terus. Gak bisa pakai baju dengan nyaman. Dan seterusnya. Itu cara berpikir, tips menghadapi musibah. Au afdhala minhu. Bahkan bisa jadi yang tersisa, maksudnya yang Allah masih berikan dan pertahankan itu lebih bernilai berkali-kali lipat itu tadi. Ya. Kalau hilang, alhamdulillah, hilangnya sekian, masih ada sekian. Begitu. Alhamdulillah. Yang selamat begini, masih lebih banyak. Apalagi dia berkeyakinan waddakhara lahu in sabara wa radiya. Kalau dia sabar, ridha, yakin bahwa yang Allah simpan untuknya berupa pahala itu lebih besar dibandingkan sakit dan lukanya. Pahala itu kan banyak sekali. Itu nilainya kan nggak bisa disamain dong. Yang luka-luka, aduh perih sakit namanya. Tapi kalau sabar dan ridho, gitu aja. Kalau nggak sabar nggak ridho ya wes, cuma sakit doang, ya kan? Bi'adhafin mudha'afah, bahkan berlipat-lipat itu. Wa annahu law syaa la ja'alaha a'dhama mimma hiya. Kalau seandainya Allah kehendaki, tentu musibah itu bisa lebih besar. Tapi alhamdulillah, kalau kita berpikirnya ini masih kecil. Ini masih ringan dibandingkan yang ini. Alhamdulillah, kita ketipunya 1 juta. Orang lain yang ketipu sampai 1 miliar banyak. Kan itu. Bukan kita mentertawakan yang tertipu 1 miliar. Ini kita sedang menghibur diri ini. Ya kan? Bukan untuk mengejek, mending gua 1 juta, lo 1 miliar. Rasain. Ya enggak juga kayak gitu dong. Ini kan untuk introspeksi diri aja. Bukan untuk kemudian menyerang orang, bukan. Alhamdulillah, itu tips-tips yang diberikan Ibnu Qayyim. Masih banyak sebenarnya. Ya, sampai beberapa halaman di sini ya. Banyaklah. Ya. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan buat kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.